Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di tengah kompleksitas dunia pendidikan yang terus bergerak, ada satu peran yang sering luput dari sorotan publik gitu ya. Dia adalah pengawas sekolah. Padahal di balik kualitas sekolah yang terus bertransformasi tentang pembelajaran, terciptanya budaya positif, satuan pendidikan, itu juga ada peran senyap seorang pengawas sekolah. Namun, pengawas sekolah tidak mungkin berjalan sendiri. Ada satu gerakan kolektif atau intelektual kolektif yang mampu menjembatani antara kepentingan bawah dengan kebijakan di atas. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang wadah atau tempat yang mewadahi intelektual seseorang yang berperan sebagai pengawas, yaitu Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa saya yang sudah hadir di channel Cikuyaya. Selamat sore Bu Novi. Selamat sore Cikgu. Teman-teman, perkenalkan beliau adalah Ibu Novi Nurul Khotimah. Dan saya ucapkan selamat dulu nih buat Ibu Novi yang sudah terpilih menjadi Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kota Cirebon ya Bu ya? Iya. Yang dilantik kapan itu Bu? Minggu kemarin ya, tanggal 30 Juli 2025. Iya, baru banget. Nah, kita tanya-tanya dulu nih teman-teman, bagaimana nih Jangan susah-susah ya nanyanya ya. Tanpa skrip ya Bu kita ya Bu ya, bener-bener. Iya. Kita mau tanya sebenarnya peran APSI ini bagaimana gitu ya, dan apa sih nantinya yang bakal dilakukan oleh APSI untuk bisa maksudnya memberikan kontribusi nyata gitu untuk pengawas gitu ya. Nah, pelantikan APSI gitu ya, pengen tahu dulu nih apa yang dirasakan sama Bu Novi. Waduh. Nah, ini tentang rasa nih ya. Ya pastinya berbicara rasa itu pasti campur aduk. Yang pastinya intinya bahagia dalam hal ini bahwa kita di Kota Cirebon sudah memiliki wadah yang spesial gitu, yang khusus untuk para pengawas Kota Cirebon yang selama ini setidaknya saya saat menjadi pengawas baru ini APSI ini terbentuk. Wow. Nah, jadi pastinya senang dengan adanya organisasi profesi ini yang bisa tadi menjembatani, yang wadah untuk kita berdiskusi, komunikasi, apa sih yang mestinya dilakukan oleh seorang pengawas supaya bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dengan sekarang pendidikan bermutu untuk semua. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi di wadah inilah akan menjadi tempat untuk kita sharing, kita melakukan aktivitas-aktivitas untuk menunjukkan kepada dunia pada umumnya, khususnya di Kota Cirebon, bahwa pengawas itu ada, pengawas itu hadir di tengah-tengah masyarakat, mendampingi para sekolah yang menjadi bidangannya. Yang tadi disampaikan selama ini, sepertinya peran pengawasnya ketika dibutuhkan saja oleh sekolah, dan itu pun mohon maaf ketika dibutuhkannya dalam hal-hal yang agak kurang bagus gitu ya. Biasanya kan kalau ada masalah mana pengawasnya gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini tuh bahwa kami itu hadir dalam keadaan apapun gitu. Jadi dalam keadaan apapun untuk membantu sekolah bertumbuh, berkembang gitu. Apa sih yang mestinya dilakukan, kita kolaborasi dengan sekolah. Itu sih yang rasanya ini ya Mas seneng tentunya punya rumah sekarang ya Bu sudah. Ya. Jadi pengawas sekarang udah punya rumah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini juga rumah profesi. Berkat kerja keras kita semua ya Bu ya. Alhamdulillah berkat ini nih yang generasi-generasi. Alhamdulillahnya kita yang muda-muda akhirnya jadi punya rumah untuk kedepannya. Iya gitu. betul. Karena memang Kota Cirebon itu masih kekurangan pengawas. Jadi ketika para senior dari saya, ada senior lagi, itu semua sudah purna bakti. Jadi kita kayak semacam kehilangan nih, kehilangan jejak gitu.
harus gimana sih, apa sih organisasi kita itu, selain kita punya juga nih kan organisasi profesi guru, kita juga anggota PGRI gitu ya. Ya. Tapi yang secara khususnya sesuai dengan tupoksinya sebagai pengawas itu belum, meskipun menurut yang senior-senior sudah pernah terbentuk. Tetapi saat saya menjadi pengawas di tahun 2022 sampai sekarang 2025, itu saya belum menemukan jejaknya gitu. Karena udah pada purna bakti. Jadi setelah purna bakti belum ada lagi pembentukan atau revitalisasi pengurus-pengurus baru. Jadi dengan apa ya, dengan berbagai alasan bahwa memang kekurangan anggotanya gitu. Nah, ketika pengawas muda yang hadir 10 orang ditambah dengan dari Kementerian Agama dan memang sudah cukup, ya Masya Allah rezeki kita bersama bisa terbentuk, dan di hari Rabu itu alhamdulillah sudah disahkan oleh pengurus APSI provinsi gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita udah ikut seneng ya, alhamdulillah para pengawas punya wadah. Nah, tadi Ibu katakan pengawas itu kadang-kadang dibutuhkan jika ada perlunya gitu ya, atau kayaknya memang peran pengawas itu kayak yang tidak terlihat gitu, tidak nampak gitu. Sebenarnya memang peran pengawas sendiri sebenarnya apa Bu untuk bisa menunjang pendidikan yang bermutu gitu? Iya. Nah, itu kan bicara dulu dan katanya gitu. Dulu dan katanya. Makanya ketika itu nyampe, ketika saya menjadi pengawas, hal-hal yang memang kurang apa sih, yang tidak menimbulkan kita apa ya, menambah semangat gitu tuh kan harus dihilangkan. Kita tetap harus memiliki polanya, pola bertumbuh gitu. Jangan yang dulu begini, yang dulu begini. Nah, jadi dengan punya keinginan bahwa kita peran pengawas itu kan memang jelas. Jelas bahwa apalagi dengan adanya Perdirjen 4831 bahwa sekolah pengawas itu sebagai pendamping sekolah, itu jelas bagaimana sih peran pengawas sekolah dalam mengawal sekolah dari mulai perencanaan kepengawasannya, kemudian perencanaan program sekolah pendampingannya, pelaksanaannya, sampai akhirnya ke evaluasi dan pelaporannya. Jadi sebetulnya itu ada tugasnya nyata gitu. Cuma yang harus dibangun lagi itu bagaimana sinergi, kolaborasi, komunikasi, diskusi, itu yang memang harus berproses terus ditumbuhkan itu. Jadi memang pengawas bukan sebagai pengendali gitu. Jadi apalagi mengintervensi sekolah, dan sekolah pun harus sama, harus punya pemikiran yang sama bahwa pengawas ketika datang ke sekolah itu bukan untuk cari-cari kesalahan, tapi dijadikan sebagai ada nih pendamping ketika memang baik ketika ada masalah, karena memang sekolah itu tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan. Pun itu kalau kita akan mengembangkan sekolah. Bagaimana mengembangkan sesuai dengan kapasitas sekolah, kemampuan sekolah, potensi sekolah, apa sih yang bisa dikembangkan dari karakteristik sekolah yang ada gitu. Nah, itu kan perlu perlu mindset yang bertumbuh ya, grow mindset itu ya. Bahwa kita memang jangan berpikiran tetap dulu tuh pengawas begitu. Nah, itu kan dulu gitu. Sekarang kita tumbuhkan pengawas apa? Itu yang dibangun apa? Yang dibangunnya itu kolaborasi. Satu pemahaman, satu pemikiran antara pengawas dengan sekolah. Jadi di sekolah itu harus tahu peran pengawas itu seperti apa. Misalnya nih ada peraturan baru sebagai pendamping gitu ya. Kan semestinya kan harusnya tahu juga di sekolah tuh sekarang pendamping. Jadi ketika pengawas mau datang ke sekolah tuh jangan takut gitu ya. Jangan semua tidak ngalir gitu loh, disiapkan. Misalnya dikiranya mau ngoreksi administrasi dan sebagainya. Jadi kan teman diskusi, teman komunikasi, bagaimana itu itulah si mindset itu dibuat dulu lah, ditumbuhkan dulu. Jadi ketika pengawas sekolah pun enak datangnya gitu, karena peran pengawas. Tapi mohon maaf Bu ya potong. Tapi ketika melihat tadi Ibu mengatakan peran pengawas tuh jadinya tuh
saya yang terjun ke dunia kepengawasan aja baru berapa bulan gitu, dinamikanya itu cepet banget gitu. Kita harus istilahnya kita harus cepat ngeblur itu kan cepet gitu, dengan dinamika kepengawasan gitu. Nggak bisa kita tuh apa namanya tuh nunggu-nunggu gitu atau nanti-nanti, wah kita kayaknya bakal ketinggalan gitu kita pengawas. Nah, sepenting itu menurut saya peran pengawas tetap aja Bu masih ada gitu. Kalau di media sosial sekarang ngeri banget gitu. Pengawas tuh nggak ada gunanya, pengawas itu nggak berfungsi. Lebih baik pengawas itu ditiadakan. Nah itu Ibu memandang teman-teman di luar sana yang memandang memang peran pengawas itu ditiadakan tuh seperti apa? Memandangnya, menyikapinya dengan senyum. Ya dengan senyum. Kenapa? Itu kan penilaian hanya bagi beberapa pihak gitu ya. Kalau kita kembalikan ketika ada yang menjas pengawas seperti itu, saya rasa sebagai pengawas yang dijalani itu tidak ada. Itu dikembalikan lagi bagaimana penilaian itu objektif atau tidak, berdasar atau tidak gitu. Apa yang mendasari itu? Kalaupun itu ada, yaitu silahkan, kita tidak bisa melarang seseorang untuk menilai. Yang pasti kita sebagai pengawas bahwa kita bekerja, tunjukkan kita memang kerjaan kita jelas gitu. Fungsi kita memang diatur oleh undang-undang gitu. Kalaupun misalnya ada yang berpikiran masih tadi pola pikirnya fix mindset gitu ya. Ya kita tidak usah resah, kita tidak usah repot memikirkan. Kita sebagai pengawas muda, tunjukkan bahwa kita bekerja, kita lakukan yang terbaik bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekolah. Jadi kita tunjukkan dengan aksi, bukan dengan argumentasi gitu ya. Aksi kita seperti ada, dirasakan nggak manfaatnya oleh sekolah gitu. Itu aja yang jadi kekuatannya gitu. Kita kerja itu berdasar aturannya jelas, ya jelas oleh undang-undang, oleh perdirjen, oleh aturan-aturan yang mengikat. Ketika kita sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan perencanaan yang memang sudah kita lakukan dan memang sesuai dengan kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan baik di sekolah maupun hasil analisis di pengawas, apa sih yang ditakutkan? Gak usah takut dengan kan di medsos seperti itu, ya silahkan, orang berhak gitu. Yang jelas sebagai pribadi seorang pengawas, kita tetap bangga menjadi pengawas gitu. Kita mencintai apa yang menjadi profesi kita, karena pengawas itu perannya luar biasa ketika kita merasakannya. Mungkin yang di medsos itu karena belum jadi pengawas gitu. Jadi harus merasakan dulu ya. Gitu. Sebenarnya gitu Bu, dengan adanya APSI ini gitu, apakah memang tujuannya untuk apa namanya mewadahi peran pengawas gitu, ataukah memang untuk mencari apa ya perlindungan gitu, semacam kayak ini kita bicara di luar ya, misalnya aku sebagai orang luar gitu, apakah ini mau bersembunyi di balik APSI gitu, menurut Ibu kayak gimana kalau kayak gitu? Ya nggak begitu kali ya. Kalau memang secara organisasi kan APSI itu kan bagian dari organisasi profesi ya, yang memang dari pusatnya secara terpusat, dan itu bagian dari mitra dari bidang pendidikan itu. Jadi kan kalau misalnya tidak sesuai dengan menjadikan perlindungan atau gitu, rasanya tidak juga gitu. Kalaupun memang untuk dilindungi, ya itu memang itu hak kita juga gitu ya. Ketika memang ada oknum-oknum yang tadi yang seperti di media sosial, semoga saja memang itu jadi catatan juga ketika yang tidak berdasar itu. Ya kita kan negara hukum ya, setidaknya kan tetap mau perlindungan seperti itu pun dibutuhkan. Kalaupun dengan dibentuknya APSI ini kan bukan hal baru juga di Kota Cirebon, hanya tadi mungkin karena berbagai hal gitu. Karena kalau di APSI itu kan lintas
lembaga gitu, ada Kemenag, ada Dinas Pendidikan, malah mestinya ada KCD dulu. Ada Cuma KCD ya ya. kalau KCD kan udah langsung oleh provinsi gitu ya. Nah, jadi secara umum kita maunya bahwa kita itu diakui gitu, diakui keberadaan organisasi profesi sebagai pengawasnya. Dan memang pengawasnya sementara ini kan bukan sementara ini dah, sudah dialih fungsikan menjadi pendamping. Tapi hasil kemarin kita rakor kan, di Rakornas itu oleh Pak Direktur, Pak Irwan itu kan katanya insya Allah dikembalikan lagi ke pengawas kembali. Kita tunggu saja. Intinya bagi kami gitu ya, bagi kita pengawas tuh ya istilahnya mau pengawas sekolah, mau pendamping, tetap kita berada di koridor yang tepat sesuai dengan regulasi yang ada, dengan aturan yang ada. Intinya lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk dunia kependidikan gitu ya. Buat siapa sih sebetulnya? Karena kami ya dari pengawas itu kan merasakan guru dulu, itu kepala sekolah dulu. Sekarang pengawas. Jadi kan tidak ada yang lepas sebetulnya. Peran guru kita paham, peran kepala sekolah kita paham. Nah sekarang peran pengawas yang memang mungkin beberapa belum paham gitu ya. Jadi tapi selama menghadapi itu insya Allah semakin menguatkan gitu ya peran pengawas seperti yang disampaikan oleh Prof. Nunuk ya, Dirjen GTK itu bahwa memang peran yang sangat strategis gitu sebagai jembatan untuk apa ya, untuk meningkatkan kualitas guru-guru yang apa sih yang berdampak bagi peserta didik gitu. Nah kemarin ini saya spill dikit ya teman-teman. Saya pengen tahu dari Ibu, tadi Ibu udah jelasin tentang apa yang harus kita lakukan kan demi pendidikan gitu ya Bu ya. Kemudian tadi juga Ibu nyinggung-nyinggung masalah Rakornas gitu. Nah ini supaya teman-teman tahu, kemarin kita kan pada kesana ya Bu, berapa seru ya pengawas kita pada ke Rakor. Ini bedol pengawas nih. Iya. Pada berangkat ke Jogja itu Rakornas di sana. Nah sebenarnya kalau Ibu melihat gitu, apa yang suasana kebatinan apa yang dirasakan oleh para pengawas yang ingin pada belajar ke Rakornas itu, kira-kira Ibu melihat apa di sana dari teman-teman pengawas Cirebon ini? Khusus pengawas Cirebon ya. Rasa kebatinannya itu yang luar biasa menyentuh ya. Apa itu menjadikan kekuatan. Kenapa pengawas-pengawas muda ini ketika diberi motivasi gitu bahwa dengan Rakornas itu kita akan mendapatkan ilmu kebaruan. Banyak kebaikan yang akan didapatkan. Meskipun harus berbayar dengan biaya sendiri meskipun tapi pada dasarnya kita paham ya, kita sadari bahwa memang kita mendapat tunjangan profesi itu sebagiannya itu adalah untuk peningkatan kompetensi. Inilah salah satunya. Insya Allah itu sudah kita pahami. Dan apa sih yang dirasakan itu? Kayaknya sulit ya untuk diungkapkan ketika teman-teman pengawas muda itu langsung mengapresiasi, langsung termotivasi. Padahal niat awalnya saya tuh ingin berangkatnya tuh awalnya ngajak beberapa temen ya pengen berangkat gitu. Awalnya hanya ucapan biasa aja gitu, pengen berangkat sendiri malah gitu. Gimana caranya ngomong ke beberapa, ayo yang muda juga mengapresiasi. Masya Allah luar biasa bahwa mereka itu memang inilah para teman-teman bahwa pengawas itu tidak tinggal diam untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi kami ada bahwa kami pun tidak harus diberi tugas instruksi gitu ya, tapi dengan kesadaran sendiri. Ya itu yang bikin apa sih yang dinamakan kebatinan tuh. Ketika mereka menyadari bahwa saya mau berangkat, saya berangkat kenapa? Mereka butuh dan memang ketika Rakornas itu tidak ada apa-apanya ketika memang kita harus membayarkannya. Satu, intinya kita keilmuan dapat langsung dari orang. Betul. Seperti pembelajar mendalam, kita diberikan langsung dari yang ketua tim pengembang di naskah akademik pembelajaran mendalam. Itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu langsung ya Bu sama langsung Profesor itu. Suyatno itu ya Kan Ciku juga foto-foto kan
Iya, itu yang luar biasa kan. Aduh, dengan bayar memang sih sampai eh, berapa digit gitu ya, Iya. gitu ya. Tapi ya insya Allah Allah akan ganti rezeki yang lebih banyak lagi. Itulah yang menjadi apa ya, menjadi kebatinan itu ya kesadaran mendalam itu daripada teman-teman. Jadi kita luar biasa. Jadi sepertinya tuh energi positif itu disatukan membentuk suatu apa ya kekuatan gitu, kekuatan bahwa kami memang layak untuk mendampingi sekolah Iya. gitu ya Dan karena itu tadi juga kami yang muda justru Bu terinspirasi dari yang senior-senior. Artinya yang senior juga rasa ingin belajarnya tuh tinggi. Masa kami yang masih baru gitu kan harus lebih-lebih malah jiwa ingin iya belajarnya. kan kita juga di apa di grow mindset gitu Mm-mm. tahu ya kita teh bahwa kita itu masuk di mana nih bahwa kita Betul. punya pemikiran yang tetap Mm-mm. memiliki pola pikir yang tetap atau Mm-mm. fixed mindset Mm-mm. atau kita masuk ke alhamdulillah gitu masuk ke PPB ya Iya, pola pikir bertumbuh atau bertumbuh. grow mindset yang sedang menjadi fokus pemerintah karena di pembelajaran mendalam itu apa sih ya sebagus apapun programnya sebagus apapun hebat pembelajaran mendalam ketika grow mindsetnya tidak dimiliki baik oleh semua yang terlibat dalam pendidikan ya contohnya jangan ke siswa dulu harus memiliki pola seperti itu, tapi gurunya juga masih fixed mindset, Mm-mm. kepala sekolahnya juga masih fixed mindset, apalagi pengawasnya ya sebagus apapun itu tidak akan Iya. berhasil gitu. Jadi perlu ditumbuhkan dulu Mm-mm. hal-hal yang nanti sebelum ke mendalam itu. Nah, itu kan kita langsung dapat dari Betul. siapa? Dari Prof Prof Johan, Johan ya, iya. yang dari mana Singapura ya. Singapura. Itu kita juga masuk ke seminar internasional ya Iya, Masya betul. Allah tuh kalau kita harus keluar negeri dulu berapa sih yang harus dibayar gitu Betul, ya betul, jadi Bu. Alhamdulillah jadi bonusnya meskipun kita ini bonusnya kan dapat Mm-mm. sertifikat secara Mm-mm. nasional juga secara internasional jadi ketika kita punya keinginan yang positif gitu keinginan yang baik insya Allah Allah itu akan menunjukkan kebaikan-kebaikan berikutnya belum Betul. lagi kita bisa bersilaturahmi Masya Allah Iya. itu yang asosiasi pengawas sekolah seluruh Indonesia gitu ya dari Sabang sampai Merauke dari Aceh ke Papua ya gitu Mm-mm. luar biasa mereka yang harus melintasi pulau Samudra. samudra gitu mereka semangat masa kita yang ini masih berkutat dengan tadi pola pikir yang tetap gitu gitu gitu-gitu aja gitu-gitu aja ayo kita belajar dari yang itu kan banyak belajar yang lain tidak hanya sekedar belajar ilmu tentang apa sih itu PM apa itu coding apa itu grow mindset ternyata silaturahmi kita terjaga gitu ya bahwa kita ada profesi kita ada kita nyata aksinya juga uh, tidak main-main ya gitu. Jadi Bu, misal kita ada, profesi kita ada, kita diakui. Emang sepengen itu ya kita diakui. kalau pengakuan itu kalau kita sering tentu harus ada pengakuan gitu. Meskipun pengakuan yang hakiki adalah ketika kita bekerja ya bahwa Allah sudah mengakui ketika kita memang sudah jalan di koridor. Tapi karena ini bagian dari sistem satu sistem yang tidak boleh lepas gitu kan. Namanya sistem di sekolah itu kan salah satu perannya kan ada pengawas. Jadi ya tetap penguatan itu harus ada saling gitu ya. Makanya sekarang sudah dari jadi sudah mulai menjadi perhatian gitu ya dari kemarin ya dari Bu Dirjen dari Pak Dirjen kemarin itu sudah mulai bahwa memang peran pengawas itu memang ada. Kenapa selama ini apakah selama ini ada nggak ada cuma tadi mungkin karena pengaruh-pengaruh yang tadi yang kurang positif jadi akhirnya kan itu mengimbas bagi kita yang memang Insya Allah sih bekerja sesuai hati gitu ya, sesuai dengan aturan yang Apa ada. Bu Dirjen juga kemarin pernah pesan ya Bu bahwa Iya, memang secara langsung Ibu Dirjen juga mengatakan bahwa kementerian itu dan GTK gitu ya memang langsung mengatakan kepada para pengawas Indonesia kemarin tuh mohon minta bantuannya ya Bu ya. betul, Kami ya, tuh dimintai bantuan gitu oleh betul. Kemendikbudrismen langsung gitu. Nah Bu, tadi bicara soal bekerja dengan hati gitu.
Sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, Ibu? Ya, betul. Apa sih sebetulnya yang harus dimiliki oleh seorang pengawas? Ya, tentunya kompetensi. Di APSI ini salah satunya adalah nanti ada pengembangan kompetensi. Apa sih yang harus dimiliki kompetensi oleh pengawas? Gitu. Ada kompetensi kepribadian, ada sosial, kemudian ada profesional. Nah, kompetensi-kompetensi itu yang harus dimiliki oleh seorang pengawas. Jadi ya selain kita memiliki kompetensi itu kan bukan berarti hanya dipahami, hanya dimengerti, tetapi itu bagaimana mengimplikasikannya, bagaimana menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, ataupun lebih fokusnya bagaimana ketika saat mendampingi sekolah-sekolah binaannya kan gitu. Jadi profesionalisme harus ada, Bisa ya, Bu, ya? ada itu bagaimana seorang pengawas yang profesional gitu, apa sih ya tadi, bekerja terencana, terlaksana, evaluasi, apalagi sudahkah merefleksi diri, intinya itu kan. Siapapun itu, mau pengawas, mau kepala sekolah, itu sering-seringlah untuk merefleksi. Kalau kita tidak melakukan refleksi, kita merasa benar terus. Kita merasa benar terus, kita tidak memotret apa sih yang sudah kita lakukan, seberapa banyak manfaat yang bisa diterima oleh binaan kita, atau malah sebaliknya. Apakah kita termasuk pengawas yang dirindukan oleh sekolah atau yang tidak diharapkan kehadirannya? Itu juga kan perlu direfleksi, ya, dievaluasi diri gitu. Ketika itu kita harus menyadari memang kita bisa belajar itu ya dari refleksi gitu. Kalau tidak merefleksi itu ngerasa kita jalan tuh udah benar aja gitu. Jadi itu juga yang perlu kita miliki bagi seorang pengawas yang profesional gitu ya. Profesional gimana sih, yang punya profesi gitu ya gitu, yang kan memang itu pengakuannya udah jelas ya. Jadi intinya sebagai pengawas kita juga harus punya kesadaran ya, Bu. Kesadaran diri akan tugasnya, fungsinya. Ya, rajin-rajin merefleksi diri gitu. Muhasabah. Muhasabah. Terus selain itu ya tadi kan sosial gitu ya, bagaimana sosial itu membangun kolaborasi, membangun kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik kalau kita kan di dinas pendidikan, bagaimana dinas pendidikan berkolaborasi dengan berbagai bidang. Yang pengawas itu harus tahu, harus paham tentang bidang-bidang itu, karena bidang-bidang itu menjadi bagian dari tugas kita, karena bidang-bidang itu kan otomatis adanya di sekolah kan gitu. Itu bagaimana kita bisa membangun komunikasi, membangun kerjasama, kolaborasi, komunikasi, itu yang akan membuat kerja tuh enak gitu, harmonis gitu, tidak apa ya, intinya tidak menyenangkan, tidak menjadi beban, kita enjoy gitu ya, gitu. Kemudian apa tadi tuh, kepribadian. Selain profesional, sosial, ya ini yang yang sangat penting juga di kepribadian itu. Bagaimana seorang pengawas itu harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan seperti apa sih? Bagaimana menerapkan kode etik kepengawasan itu ketika kita ya dimanapun berada, tidak hanya pada saat melaksanakan pendampingan, itu yang harus dimiliki oleh kepribadian oleh pengawas sekolah. Kenapa harus begitu? Karena ketika menjadi pengawas sekolah itu permasalahan yang akan dihadapi itu banyak. Kan tidak hanya satu sekolah binaan. Misalnya dengan 15 sekolah binaan akan ada masalah. Di sekolah itu macam-macam. Misalnya satu sekolah ada masalah aja gitu ya. Ya masalah pasti banyak, tentang siswa kah, tentang pembelajaran kah, tentang guru kah, itu kan satu sekolah aja. Kalau jiwa kitanya, mental kitanya tidak siap dengan nanti ada dari sekolah-sekolah itu, bagaimana menghadapinya, itu kan juga hal yang harus diperhatikan. Bagaimana kita bisa membantu sekolah dalam memecahkan berbagai permasalahan kitanya secara pribadi belum siap gitu. Tidak menerima karena itu kan semakin
kita menerima banyak masalah, bagaimana bisa memberi solusi ke sekolah. Kita kan macam-macam ya, kalau Betul. sesuai dengan sedang pendampingan, apakah kita sekolah itu membutuhkan kita sebagai fasilitator, atau kitanya sebagai mentor, atau kitanya sebagai coach, itu kan juga dari analisis karakter tiap sekolah itu kan berbeda. Nah, itu kalau kepribadian kita tidak siap dengan itu semua, bagaimana kita bisa menangani gitu berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Artinya pengawas itu juga selain profesional, kepribadian, sosial gitu, dia juga harus kuat mentalnya ya, Bu? Harus kuat mental dan harus yang pasti sih harus bisa mengendalikan emosi. Nah, disinilah peran kecerdasan emosi bagi seorang pengawas juga, karena tadi akan bertemu hal-hal yang di luar di luar prediksi kita gitu ya. Itu kan pasti gitu kan. Ada hal-hal yang bagaimana sih kita siap menghadapinya. Yang terutama ketika emosi itu ya, namanya emosi itu kan tidak marah aja ya. Iya. Kita sedih emosi, kita bahagia emosi. Nah, tapi yang sering kita yang familiar itu ketika oh ini pengawas ini mah emosional banget sih gitu ya, dikit-dikit ini dikena. Itu semestinya itu yang kita hindari. Kita harus bisa mengelola emosi, mengendalikan emosi secara cerdas di emosi ketika gitu. Jadi karena kita seolah-olah apa ya, kalau menjadi pendamping harus strong gitu. Harus strong gitu. Misalnya kita punya masalah apa ketika masuk ke sekolah kan kita memang harus siap dengan apapun itu gitu. Nah, kita juga harus strong, harus kuat, tapi kadang juga kita ada tidak berdayanya, Ibu. Gimana nih nyeimbangin antara peran pengawas yang seperti itu, Bu? Seimbanginya kalau Ibu dengan cara apa? Ketika pada kondisi itu ya low gitu ya maksudnya. Iya. Ya dikembalikan lagi tadi bahwa ketika mindset kita nih. Kan tadi ketika kita juga ada pada posisi gitu ya. Kan pasti pikiran kita akan waduh. Ya wajar lah gitu. Tapi apa sih tips saya sih ketika memang ya kita itu kan orang beragama gitu. Kita itu punya Allah gitu ya. Apa sih yang kita lakukan tuh? Gitu. Ya tadi dengan banyak mengingat Allah, bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah, bahwa kita itu berharap itu sebelum berangkat sampai ke kantor itu, sebelum berangkat itu kan minta bahwa langkah saya itu harus dimulai dengan hal-hal yang baik gitu, dengan berdoa dulu kah. Jadi jadi agar hal-hal yang tidak kita kehendaki, kalaupun memang ketemu di titik itu, kita pun bisa siap dengan menghadapinya. Kita mah insya Allah punya Allah, apalagi bekerja dengan hati, ya banyak istighfar aja. Karena memang kalau kitanya bersandarnya kepada sekolah, gimana nih di sekolah gini-gini, ketemu kan teman-teman ini begini dengan berbagai permasalahan, kalau kitanya tidak siap, tidak bekerja dengan hati, nanti ada emosi terus. Betul. Gitu ya. Jadi niatkan bahwa kita bekerja itu memang secara kedinasan kita kan bekerja kan ada atasan langsung gitu. Kan kalau kita memikirkannya atasan langsung nggak ngelihat saya kerja ini kan, kalau kita memang punya pikiran yang, tapi kan kita bekerja tuh laporan ke atasan langsung, tapi kita tuh Allah itu maha melihat gitu. Kita kerja kemana sih gitu, kita ngapain aja, karena entah udah posisi seperti ini ya, sudah usia yang gini, suka itu dari apa sih yang dicari gitu, kebermanfaatan itu bagi sekolah gitu ya. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya kinerja kepala sekolah tuh memang untuk bagaimana kita bisa bermanfaat untuk bisa bareng-bareng bertumbuh dengan sekolah binaan ya, Bu ya, dan gitu, untuk pendidikan yang bermutu gitu kan, anak didik terutama. Nah, Bu, kaitannya sama APSI nih, balik lagi ke APSI. Dalam waktu dekat APSI mau ngapain aja nih? Nah, alhamdulillah ya, untuk APSI ini semangat teman-teman pengurus luar biasa, ini salah satunya nih.
Nah, itu adalah apa ya? Itu sudah merupakan satu kekuatan, gitu. Satu kekuatan bagi kami di pengawas yang diwadahi dalam organisasi profesi itu. Ini adalah saat-saat yang tepat untuk kita, apa sih perubahan apa yang harus kita lakukan, inovasi apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita lebih menguatkan, lebih bisa berdaya untuk sekolah binaan. Tentunya kita akan lebih ke pengembangan kompetensi gitu ya. Misalnya di mana kita itu kan ada 4 bidang ya di kepengurusan. Nanti bidang masing-masing itu setidaknya program yang langkah yang tercepat gitu adalah menyusun program gitu, menyusun program. Dan ini udah ya Bu ya, dalam proses ya? Dalam proses gitu. Jadi mudah-mudahan program-program itu tidak hanya sekedar program yang tercatat di atas kertas aja, hitam di atas putih, tapi memang ada aksinya, ada actionnya, apa sih yang mestinya itu setidaknya itulah wadah untuk kita saling berkomunikasi, berkolaborasi, meningkatkan kompetensi. Itu selain program ya tentunya hasil musyawarah, hasil komunikasi dengan pucuk pimpinan pun kami ke depan itu ada audiensi setidaknya dengan orang nomor 1 ya gitu, bahwa memang untuk mengenalkan kami gitu, ya gitu. Dan pengakuan tadi ya Bu. Nah, supaya kenal gitu kan. Kalau udah kenal kan tuh sayang gitu ya. Udah sayang tuh diapain gitu. Iya betul. Jadi ini langkah memang langkah pertama kita berproses ya Bu ya. lah gitu Proses. ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus bertumbuh ya Bu ya. Bertumbuh itu. Nah, bertumbuh, berkembang. Iya, berflower katanya kata anak sekarang. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri ya Bu ya, karena ini gak terasa nih udah panjang juga nih kita ngobrol ya. Ya. Nah teman-teman, kita sebelum menyudahi podcast kita sore hari ini, ada hal apa yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman pengawas kah, atau ya teman-teman pengawas lah ya gitu, untuk bisa apa ya, sama-sama berjuang di APSI, apa namanya, menjaga marwah dan martabat kita di APSI ini. Buat teman-teman pengawas hebat semuanya, mari kita bertumbuh, mari kita berkembang bersama-sama, saling kolaborasi, saling mengisi, saling berbagi praktik baik gitu. Kita kembalikan lagi bahwa pengawas itu perannya memiliki peran yang sangat strategis. Tapi untuk berperan itu kita harus membekali diri dengan berbagai kompetensi. Kita jangan sampai tertinggal gitu ya, jangan sampai tertinggal dengan informasi-informasi, dan memang kita harus banyak berkomunikasi setidaknya dengan sekolah binaan gitu ya. Jadi supaya ada satu visi yang akan kita tempuh, yang akan kita wujudkan kan gitu. Jadi teman-teman semangat buat semuanya. Terima kasih nih yang sudah, khususnya yang di Kota Cirebon yang sudah satu frekuensi ya, sudah ada chemistry. Mari bersama-sama berkembang, bertumbuh subur di pendidikan Kota Cirebon supaya memberikan manfaat yang bisa dirasakan khususnya oleh sekolah maupun oleh masyarakat secara umum. Tidak, meskipun terkadang banyak tantangan, banyak rintangan, jangan takut. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yang penting kita mau untuk belajar, berikhtiar, dan tentunya berdoa bahwa kita insya Allah bisa untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih dari Double C Kota Cirebon. Saya Ciku Yaya dan Novi Nurul Khotimah. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.